Halo teman-teman, ini adalah jawaban live Instagram dari minggu lalu ya, yang belum terjawab. Kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah jam 9 lewat, yang belum terjawab akan dijawab di video-video seperti ini. Oke teman, mari kita mulai. Dari Bapak Teks 1869, malam kawan, saya lihat di Google Sheet yang di gratis SPTOP pribadi, pada induk bagian 1 nomor 14C kok nggak ada kolom buat isi nilai uangnya ya? Kolom nilai uang langsung lompat ke 14D. Jawabannya betul ya. Jadi ikuti aja teman-teman ya. Yang namanya induk itu tidak ada yang diisi manual, semuanya diisi otomatis dari lampiran-lampiran. Jadi lampiran kita ngisi apa ya lari ke induk gitu loh, otomatis ya. Jadi di induk tidak ada yang diisi secara manual kecuali PTKP. Kalau PTKP masih isi manual. Thank you Pak. Teks 18. Ada Ibu YRVNMNLN. Malam kok di Koltes 2025 muncul otomatis penjualan rumah serta PPh finalnya. Sedangkan rumah itu dulu dibeli 2011 dan belum pernah lapor sampai sekarang. Waduh, sebaiknya apakah rumah dilapor di SPT 2024? Menurut saya ini Bu ya, menurut saya Ibu mesti pembetulan 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020. 5 kali mundur. Di 2020 inilah dia muncul pertama kali. Oke, SPT 2020 dia muncul pertama kali, Ibu laporkan sebagai rumah, kemudian Ibu tulis juga sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kenapa nggak termasuk objek pajak? Karena sudah lewat 5 tahun kadaluarsa gitu ya. Kira-kira seperti itu. 2021 lanjut, lanjut, lanjut sampai 2024, kemudian 2025 ya tinggal dijual dan ada uang masuk. Kira-kira gitu ya. Thank you Bu YRV. Ibu YRPin, ada Bapak Sandrian Mut. Karena jika ditulis nilai premi dari awal polis sudah tidak ingat nominal yang sudah dibayarkan. Oke, untuk asuransi teman-teman cukup tulis premi di 2025 saja. Jadi kalau 2024 dia belum dilapor, maka langsung lari ke 2025 senilai premi 2025 saja. Tapi kalau sudah dilapor di 2024, maka apapun yang dilapor di 2024, nilainya itu tinggal ditambah dengan premi 2025. Sesimpel itu kalau asuransi. Thank you Pak Sandrian. Sandrian, ada Bapak Atens 007, malamku jika 2024, 2014 ya, ada beli emas fisik di toko emas, tapi belum dilaporkan. Jika mau lapor di SPT sekarang ini bagaimana caranya? Oke, tinggal lapor aja ada emas nilai sekian, pembeliannya tahunnya ditulis 2014, harganya berapa? Tinggal ditulis saja ya. Kalau Bapak punya bukti nota pembelian akan lebih bagus. Oke, thank you Pak Atens, semoga terbantu. 007. Ibu Siana Shin, kok NPWP 2000 NPPN ya 2025 statusnya expired? Tidak masalah ya, tidak masalah. Status NPPN 2025 expired itu hanyalah sebuah status, bukan berarti lu nggak bisa pakai. Maksudnya tuh gini loh, sekarang di 2026 yang namanya NPPN 2025 sudah expired. Betul dong, masuk akal dong. Sekarang itu yang berlaku adalah NPPN 2026. Tetapi dalam rangka lapor SPT 2025 bisa menggunakan NPPN yang itu, gitu loh. Nanti teman-teman maksudnya ya. Nah, yang kita lagi mau kerjakan SPT 2025 nih, yang kita mau kerjakan itu menggunakan NPPN 2025. Statusnya expired, sekarang expired betul gitu loh. Tapi untuk SPT 2025 dia masih bisa dipakai. Thank you Bu Sian. Ibu Sian Nasin. Bapak Johan jual beli properti. WPOP pekerja bebas. Tahun September 2023 saya terima gift resign dari teman-teman kantor berupa emas antam 11 gram. Wow. Tetapi di SPT 2023 lapor 2024, saya lupa lapor harta lainnya. Apakah saya bisa lapor di SPT 2025? Saya rasa nggak usah Pak ya, nggak usah lapor. Taruh di rumah aja, emas mah. Yang pertama emasnya belum tentu Bapak jual. Yang kedua nilainya nggak banyak gitu loh. Cuman 11 gram ya, nggak besar lah nilainya ya. Jadi menurut saya emas itu taruh di rumah aja. Bapak tidak lapor, nggak usah dilapor. Toh belum tentu Bapak jual. Kadang-kadang orang kan simpan emas bisa selama-lamanya ya, bisa sampai dia meninggal gitu. Jadi nggak usah lapor lah. Nilainya kecil juga, cuma 11 gram. Cuekin aja. Thank you Pak Johan, semoga terbantu. Dan Bapak kan jual properti, Bapak P. Boy, Ibu ya, izin tanya, jika anak magang, penghasilan di bawah PTKP. Namun, ketika mau lapor SPT, kena lebih bayar karena tiap bulan kena potong PPh 21 ya. Ini sebaiknya bagaimana untuk pelaporan SPT-nya? Gampang ya. Jadi bukti potongnya dibiarkan saja, jangan dihapus, tetapi tambahkan penghasilan yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya.
Jadi di induk tinggal dicentang, apakah Anda memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya? Centang iya. Kemudian muncul lampirannya, di lampirannya diisi ya. Lampiran L3A strip 4 titik B, kalau nggak salah ya. Thank you Pak, Bu, Peboy, semoga terbantu. Ibu Peboy, Ibu Peboy, anak magang oh, tadi sudah ya? Sudah. Ibu Peboy, oke. Bapak Willa MMKS. Malam kok mau tanya untuk pelaporan reinvestasi dividen, apakah harus sekaligus 3 tahun? Jawabannya iya ya. Jadi satu laporan untuk 3 tahun pelaporan gitu ya. Atau bisa dipisah pelaporannya per tahun? Tidak bisa ya. Satu laporan untuk 3 tahun. Jadi tiga kali lapor enggak. Karena dividen saya saham kira-kira ada 50 item, enggak apa-apa ya. Jadi satu kali lapor ada 150 baris. Memang gitu, memang gitu. Thank you Pak Willa. Pak Bila KS, Ibu Ibu Payboy, izin tanya, oh tadi sudah ya. Peboy, Bapak Dra Kartun, kok kalau ada bukti potong dari bea cukai PPh 22 sebesar 100.000 untuk beli aktifkan HP yang beli di luar, jadinya LB nih, apakah tinggal tambahin di penghasilan lainnya? Oke, Bapak coba hapus. Kalau Bapak bisa hapus, Bapak hapus ya, karena itu kan bukan bukan bukti potong atas penjualan ya, itu kan pembelian. Nah, kalau emang tidak bisa dihapus, ya udah Bapak tinggal tambahin penghasilan lainnya. Begitu Pak. Intinya jangan SPT tidak boleh LB. Thank you Pak Dra Kartun. Pak Kartuson, Bapak YRV, kok kalau NPPN dicetak saja, berapa nilai omset yang diinput pada saat mengajukan NPPN? Itu sih formalitas ya, kalau gue cuma inputnya 10 juta aja. Itu cuma formalitas. Thank you Pak YRV. Ibu Ibu ya. Yarvin, kemudian Bapak Eko Urban, malam kawan. Ketika ketikanku SPT-nya hilang, bagaimana dengan emas di TA pertama dilapor sebagai logam mulia, tetapi nyatanya sebagian besar perhiasan dan sudah terjual sebagian, tapi belum pernah diubah di SPT. Bagaimana? Oke. Jadi gini, di 2025 apa ya? Menurut saya ini ya, di 2025 input yang benar. Bapak tinggal berapa gram yang benarnya. Itulah yang diinput. Oke. Nah, mengenai penjualan itu memang mesti diakui penjualan dan mesti dihitung berapa profitnya. Kalau profitnya itu terlalu tinggi sehingga Bapak tidak sanggup bayar di 2025, Bapak boleh pembetulan SPT mundur 2024, 2023. Jadi kapan terjadi penjualannya kapan nih? Nah, hitung tuh berapa untungnya dan menghitung pajaknya. Sebenarnya tidak gede kok pajaknya ya, kalau emang dihitung betul-betul dan dari tahun ke tahun dijual. Gitu. Thank you Pak Eko Urban, semoga terbantu. Bapak Eko Urban, Bapak Bapak Cindraka, apakah pajak 0,5% diperpanjang? Jawabannya iya ya, sampai Desember 2025. Petugas bilang sudah tidak diperpanjang, maka wajib pakai norma. Apakah betul? Jawabannya tidak betul ya. Itu petugasnya tolol itu ya. Oke. Thank you Pak Cindra, semua teman-teman. Bapak HRL 99, malam kok untuk asuransi yang tidak ada nilai tunai atau unit link, apakah harus lapor di SPT pribadi? Nilai apa yang harus masuk kalau harus lapor? Nah, menurut saya nih Pak ya, menurut saya kalau Bapak bingung, maka laporkan saja. Yang dilapor adalah nilai premi yang dibayar di 2025. Oke, kalau selama ini belum ada lapor ya, Bapak laporkan senilai premi yang sudah dibayar di 2025. Itu aja. Ntar tahun 2026 tambahkan lagi preminya. Kira-kira begitu. Nilai harga perolehannya itu, nilai saat ini juga itu. Thank you Pak HRL, semoga terbantu. Bapak dan Ibu Ibu Lijeni Salim, jadi NPPN perlu diajukan ya, walaupun pakai UMKM 0,5%. Jawabannya iya, perlu diajukan untuk 2025 dan untuk 2026, 2 kali ya. Nah, walaupun UMKM tetap wajib. Thank you Bu Lijeni. Ijeni Salim, Bapak Feyeng. Tapi status SPT-nya nihil. Apakah boleh tetap dilaporkan saja kok tanpa mengajukan pengembalian? Saya agak lupa ya. Jadi gini, kalau SPT-nya nihil, berarti kan tidak ada pengembalian dong. Kalau SPT nihil kan tidak ada permintaan pengembalian pendahuluan atau restitusi atau pengembalian nggak ada. Jadi kalau SPT-nya nihil, maka langsung aja klik bayar dan lapor langsung selesai. Gitu. Tapi kalau SPT-nya LB, statusnya itu lebih bayar, maka itu harus diubah menjadi kurang bayar. Gitu. Thank you Pak Fei Yeng, semoga terbantu. Pak Peyan, Ibu Diana Brine, kok bagaimana kalau misal suami istri punya usaha UMKM masing-masing dan masing-masing belum sampai 4,8 M. Sedangkan MPP istri ikut suami. Kalau UMKM-nya nggak disatuin perhitungannya, tapi maunya dihitung masing-masing UMKM-nya.
Ya boleh-boleh aja sih kalau mau hitung masing-masing ya. Jadi masing-masing punya NPP aja. Tetapi kalau istri tidak punya NPP, maka otomatis harus digabung ke suami. Kira-kira gitu ya. Thank you Bu Diana, semoga terbantu. Ibu Diana Brine, kemudian Bapak Melki, kalau untuk nama TKU diisi nama apa ya? Ikuti aja Pak di sistem itu. Di sistem itu cuma ada pilihannya kan TKU cuma ada satu ya. Pilih pilih itu aja yang sudah ada di sistem. Thank you Bu Melki, semoga terbantu. Bapak IPPP, Bapak Sen Daniel, kok sebaiknya saya pembetulan mandiri atau tunggu saat ditanya oleh AR baru saya lakukan pembetulan? Ini mengenai apa Pak? Saya lupa nih Pak. Mohon maaf nih Pak Sen Daniel. Intinya sih pembetulan itu boleh-boleh saja kalau emang itu merasa perlu, apalagi kalau merubah harta dan hutang ya. Kalau komposisi harta berubah, menurut gua sih boleh pembetulan. Karena kan itu nyambung terus setiap tahun gitu loh. Thank you Pak Sen Daniel, semoga terbantu. Bapak Sendanya 017, Bapak Fedi Chan, malam kawan mau tanya, suami istri statusnya pisah harta. Suami UMKM, istrinya ibu rumah tangga ya, karena istri punya harta warisan tersendiri. Bagaimana cara lapornya di form gabungan? Di form gabungan, kalau ini UMKM kan berarti kan tidak ada PPh non final ya, tidak ada penghasilan non final. Maka di formulir PHMT diisinya nol sama nol saja. Oke, kalau nol sama nol nggak bisa diisi, maka isi Rp1 dan Rp1. Begitu aja. Supaya bisa bisa lanjut ya. Thank you Pak Fedi, semoga teman-teman. Pak Fedi Chan, Ibu Ibu Tan Lili, kok mengapa kita harus meminta NPPN jika selama ini kita masih menggunakan tarif 0,5%? Karena begitu aturan hukumnya, Bu. Ya, jadi kita ini patuh pada hukum, ikuti hukum, ya. Jadi banyak orang salah paham, banyak orang berpikir dengan menjadi PPh final UMKM maka tidak perlu NPPN. Itu salah. Ada orang berpikir NPPN hanya untuk pekerja bebas. Itu juga salah, ya. Yang benar adalah NPPN itu untuk pekerja bebas dan usaha. Oke? NPPN untuk pekerja bebas dan pengusaha. Oke? Kemudian NPPN tidak ada hubungannya dengan UMKM 0,5%. Kemudian NPPN tidaklah menghilangkan atau menghapuskan status PPh final seseorang. Oke. Kemudian NPPN itu fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa saya ini pencatatan, saya bukan pembukuan. Sedangkan UMKM itu nggak tahu. UMKM itu bisa aja pencatatan, bisa pembukuan. Oke, oleh karena itu, UMKM 0,5% harus mencetak juga NPPN untuk menyatakan selain dia PPh final UMKM, dia juga menyelenggarakan pencatatan. Begitu. Thank you Bu Lili, semoga terbantu. Bapak Fedi Chan, karena suaminya final UMKM dan istrinya tidak punya penghasilan. Di formulir gabungan Cortex tidak bisa nol. Oke, isi satu-satu aja, Rp1, gitu ya. Thank you Pak Fedi, semoga terbantu. Lili, Bapak Bapak Hakim Kim Jo, bagaimana kok Awan bila suami istri masing-masing dokter gabung penghasilan dan kemudian menggunakan NPPN? Oke, nggak apa-apa. Penghasilannya sebagai dokter, suami istri tersebut digabung nilai penghasilannya di L3B. Betul ya? L3B betul? Bapak Sudah betul ya L3B? Jadi nggak apa-apa. Digabung, kemudian dihitung pajaknya. Memang mungkin akan muncul kurang bayar. Udah nggak usah pusing, tutup mata, bayar saja. Memang begitu caranya. Nggak ada solusi lain. Thank you Pak Ibu Akif, semoga terbantu. Kim Jo, Ibu Ibu Diana Brine, kok tanya lagi untuk lapor bunga bank kan di PPh final, betul? Dipilih yang mana ya kok? Pilih aja bunga, ibu ketik aja bunga gitu ya. Ada bunga tabungan namanya, bunga tabungan. Pilih aja Bu. Terus untuk asuransi unit link, kalau kita tahu nilai investasinya berapa tiap tahun, yang dilapor itu premi per tahunnya atau cukup nilai investasi. Jawabannya premi. Ya, jadi banyak orang pusing, udah nggak usah pusing Bu. Jadi apapun yang sudah dilapor di 2024 ditambahkan nilai tersebut dengan premi 2025. Itu aja. Tahun 2026, tambahkan lagi dengan premi 2026. Sesimpel itu, Bu. Nggak usah pusing. Thank you, Bu Diana. Semoga terbantu. Dian Oke. Ibu Maurits Michael, Bapak ya. Kalau istri dokter ASN, RSUD, dan praktek di klinik, apakah baiknya mengajukan NPPN? Jawabannya wajib ya, wajib. Seorang dokter adalah pekerja bebas. Dia wajib mencetak NPPN. Thank you, Bu Maurits. Ibu Maurits Michael, Bapak Melki VPP, bagaimana cara mengetahui kalau SPT kita sudah wajar dan sesuai penghasilan dan penambahan harta? Caranya adalah Bapak mesti gunakan Google Sheet saya ya, gunakan kertas kerja saya di website gratis.sptorangpribadi.com ya, gratis.sptorangpribadi.com disambung semuanya.
Dan ingat ya, jangan langsung diedit manual di situ. Bapak harus gandakan filenya ya dengan mengklik file kemudian create a copy. Nah, disitulah di Google Sheet itulah ada perhitungan kewajaran SPT. Thank you Pak Melki, semoga terbantu. IPPP, Bapak Made bagus. Selamat malam kau. Mau tanya, kalau WPOP UMKM dapat bukti potong dari Shopee Affiliate di bulan Januari 2026, tapi jumlahnya kecil nih, 200 perak. Terus apakah harus bayar dan lapor pajak masa tiap bulan atau lapor tahunan? Nggak usah bulanan, Bu, Pak. Langsung tahunan saja ya. Jadi orang pribadi hanya cukup lapor satu kali di tahunan saja. Walaupun dia dapat bukti potong bulanan. Thank you Pak Mades, semoga Bapak terbantu. Made bagus, Bapak Cadar Bapak Cadar 785. 2024 lapor rumah 1 miliar. Tabungan ada 1 miliar. Tahun 2025 renovasi rumah 300 juta. Di SPT 2025 rumah jadi 1,3 M dan tabungan 700 juta. Oke. Biaya renovasi 300 juta jadi pengurang penghasilan bersih? Jawabannya tidak. Ya. Biaya renovasi yang terkonversi menjadi harta itu bukan pengurang penghasilan bersih. Ingat ya, yang namanya pengurang penghasilan bersih adalah uang keluar yang tidak kembali menjadi harta. Contohnya bayar listrik, bayar air, bayar makan, biaya hidup, uang sekolah, dan sebagainya. Tetapi kalau bayar cicilan, bayar renovasi yang kembali lagi menjadi harta, itu bukan pengurang harta bersih. Thank you, Pak Cadar. 5, Bapak Payboy, tadi sudah Bu ya? Ibu ya, Pak Payboy. Ibu Playboy, Ibu Ibu Diana, nilai investasinya ada aja di link yang tadi ya. Jadi premi aja. Nilai yang sudah dilapor di 2024 ditambah premi 2025 supaya nggak usah pusing. Kedepannya fokus di premi saja. Diana Bingung, Bapak Dejas 90, malam ke awan mau tanya, info saya ada dapat dividen 2025. Nilai dividennya di bawah 100.000 kalau mau diinvestasi bagaimana? Kalau saya mau bayar saja pajaknya 10% bagaimana caranya? Oke, kalau Ibu mau reinvestasi, maka Ibu tinggal lapor di bagian penghasilan yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada kategori dividen. Kemudian ingat ya dilapor di e-reporting investasi selama 3 kali berturut-turut dan uang itu harus diinvestasikan di sebuah instrumen investasi ditahan 3 tahun. Kalau Ibu mau bayar aja ya, kalau mau bayar maka tinggal melaporkan yang namanya PPh unifikasi kategorinya Pak PPh final dividen, kemudian tinggal dibayar 10% ya. Kalau menurut saya sih bayar aja lah karena kecil nilainya ya. Nah, tutorialnya di YouTube banyak. Tinggal cari aja tutorial di YouTube yang namanya cara bayar PPh dividen era Cortex. Thank you Bu The Just, semoga terbantu. Pak Dejas 10, Bapak Bapak Ferianto, kau izin tanya, kalau misalnya kita menjual harta dan membuat seakan-akan omset melebihi 4,8 M, apakah ada kemungkinan jadi PKP? Jawabannya tidak. Sedangkan itu penjualan yang tidak berhubungan usaha. Betul ya? Jadi kalau bukan usaha ya tidak kena PKP. Thank you Pak Ferry, semoga terbantu. Pak Ferianto, oke, Ibu Ibu Tesyah, tanya lagi ke Awan, saya ada depo di bank. Lupa dilaporkan sejak 3 tahun yang lalu. Jumlah beberapa puluh juta saja, apakah harus dilapor di konteks? Jawabannya perlu ya, perlu dilapor. Kalau cuma beberapa puluh juta ya langsung aja hajar ke 2025. Thank you Pak Tesyah, semoga terbantu. Tasya, Bapak Bapak Feyan Cookies Craft, malam kok saya sudah terlanjur bayar pajak dari Januari sampai Desember. Padahal omsetnya masih di bawah 500 juta. Di lembar induk ada tulisan kelebihan bayar, tapi status SPT-nya nihil. Apakah masih bisa dilaporkan? Jawabannya tidak bisa. Jadi Bapak mesti kembali ke lampiran lampiran daftar omset ya. Lampiran daftar omset itu ada di L3B yang A ya. L3B yang A, Bapak isi yang namanya peredaran bruto. Nah, omset Januari Bapak tambahkan dengan 500 juta. Eh, betul ya? Iya, betul. Omset Januari Bapak tambahkan dengan 500 juta. Selesai. Udah. Hilang LB-nya, Pak. Oke. Nah, nanti tahun 2026 ingat ya, 2026 Bapak jangan bayar lagi pajaknya sebelum omset melewati 500 juta. Oke, thank you Pak Fayan, semoga terbantu. Pak Feyen Kokis, Bapak Bapak Santo Palesan 4. Jika punya harta rumah yang belum pernah dilaporkan di SPT tahunan, apakah lapor sekarang di SPT 2025 atau pembetulan di SPT tahunan saat memperoleh rumah tersebut? Sebenarnya sih ya, Pak, yang benar adalah pembetulan.
Oke, yang benar adalah pembetulan sampai mundur di tahun pertama kali beli tahun tersebut. Namun kalau pembeliannya itu sudah melebihi 10 tahun yang lalu kan susah tuh pembetulannya. Nah, pembetulan itu maksimal 5 tahun mundur lah ya, sampai 2020 masih oke. Thank you Pak Santos, semoga terbantu. Pak Santo Palesan 4, Bapak Bapak Lawer Kiara, kakakku misal ada gelang ya, 55 gram, belinya 2016, belum dilapor. Dijual sekarang, langsung bayar pajak capital gain aja dulu, baru lapor SPT 2025, atau bayar dan lapor SPT nanti tahun depan kah? Tahun depan Pak ya, kalau baru sekarang 2026 dijual, maka dia pelaporan capital gain di tahun depan, 2027, untuk 2026. Kira-kira gitu masuk ya, maksudnya ya. Oke, namun ingat Pak, yang namanya gelang eh, mesti dilapor pembeliannya ya. Ketika tahun berapa dibeli mesti dilapor. Thank you Pak Alawar Kiara, semoga terbantu. Lawar Kiara, oke, Bapak Bapak Wila MMKS, untuk laporan realisasi reinvestasi dividen, apakah bisa kita lakukan pembetulan jika ada yang salah? Jawabannya bisa, tetapi bukan pembetulan ya. Bapak timpa aja langsung ya, bikin yang baru ditimpa langsung. Soalnya saya sudah submit minggu lalu, tapi saya tidak rincikan per emiten saya persatuan ya. Ya, boleh Pak, boleh. Silakan dibetulkan, dilapor ulang lagi. Nah, sifatnya menimpa yang lama. Jadi bikin yang baru, menimpa yang lama. Thank you Pak Wila. William Willy MKS, Bapak Bapak Lawer Kiara, suami cuma pekerja bebas, istri kerjanya freelance, ada bukti potong. Tapi juga di CV anak dapat prefer. Maka korteks suami harus contreng 3 pilihan kategori. Boleh Pak, boleh. Centang tiga-tiganya boleh ya. Tapi di sini kan nggak ada pekerjaan di sini. Di sini cuma ada pekerja bebas sama freelance. Jadi pekerja bebas doang sebenarnya. Pekerja bebas doang. Nggak ada karyawan, nggak ada juga usaha ya. Jadi pekerja bebas doang sebenarnya. Thank you Pak Lawer Kiara. Pak Lawar Kiara, Bapak Bapak Feyen Kokis Craft. Lanjut sebelumnya kok, ataukah penghasilan di Januari harus ditambahkan 500 juta? Kalau seperti itu, uang tersebut masuk ke setara kas kah? Jawabannya betul ya, ditambahin di Januari 500 juta untuk yang sudah terlanjur salah bayar di Januari. Nah, uangnya tidak perlu masuk ke setara kas, tidak perlu ya. Anda mengakui omset di Januari itu tidak harus menambah harta, tidak harus. Kan orang boleh aja dong dagang 500 juta, kemudian dipakai buat jalan-jalan, buat makan, kan boleh ya. Jadi tidak harus ditambah ke setara kas. Cuman omsetnya aja mesti diakui supaya tidak mengalami LB, PPh final. Thank you Pak Fayan sama teman-teman. Bapak Bapak Feyen, apakah uang fiktif tersebut tidak akan menjadi masalah di kemudian hari? Jawabannya tidak perlu ya, tidak perlu ada uang fiktif. Bapak Rumochi, kalau prefer dari CV, lapor di mana SPTOP, lapornya adalah di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada kategori yang namanya pembagian laba dari perusahaan yang tidak terbagi atas saham ya. Thank you Pak Rumochi. Feyen Office, Bapak Rumoci Torang, Bapak Wendy Taurus, kok jasa pengangkutan itu punya supir dapat bukti potong PPh final UMKM. Kemudian dapat lagi bukti potong PPh 23. Kok 2 kali? Apakah bisa dikreditkan? Jawabannya bisa. Bagaimana aspek perpajakannya? Jadi kalau dia mau pakai PPh final, maka dia pakai PPh final saja. Bukti potongnya boleh dikreditkan ya, kalau memang dia butuh dikreditkan. Kalau enggak ya paling ditambahin penghasilan dalam negeri lainnya aja supaya tidak kena lebih bayar. Gitu Pak ya. Thank you Pak Wendy, semoga terbantu. Bapak Taurus, Ibunya Ibu Melching, sama satu lagi titik pertanyaan tentang istri yang memilih MT ya. Dari sisi suami sudah merubah kepala unit keluarga lain MT. Di sisi istri perlu pilih status unit perpajakan apa? Terima kasih. Sama aja sih Bu ya. Setahu saya sama aja pilih juga kepala unit keluarga gitu. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu pengaruh bagi saya. Thank you Bu Melching, semoga terbantu. Oke, teman-teman sudah selesai. Kita jumpa lagi di live IG tiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa, semoga terbantu.